Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah Bapak Ibu, kita bertemu kembali dengan pembahasan tes soal-soal untuk tes BPPK tahun 2021 ini. Dan semoga kita semuanya diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan agar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Baiklah Bapak Ibu, pada kali ini saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengklik atau baru mampir ke channel kami ini, silahkan klik dulu like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar informasi-informasi atau soal-soal pembahasan tes BPPK tahun 2021 ini, tahun 2021 ini tidak ketinggalan, bisa update terus. Oleh karena itu, silahkan sekali lagi klik like dan subscribe-nya. Kepada Bapak Ibu yang sudah klik like dan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena like dan subscribe yang Bapak Ibu berikan merupakan modal bagi channel education ini untuk tetap eksis memberitakan atau menyampaikan materi-materi pelajaran baik kepada anak-anak sekolah maupun kepada Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, pada bagian ke-36 ini kita masih tetap membahas mengenai seleksi kompetisi bidang bagi guru SD. Karena guru SD rasanya paling banyak Bapak Ibu ya yang akan mengikuti tes BPPK ini. Oleh karena itu kita khusus untuk guru SD dulu. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai aja ke soal nomor pertama. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kecuali, kita langsung ketemu yang kecuali Bapak Ibu ya. A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran literasi. D. Teknologi sebagai alat pengembang produk. Oke Bapak Ibu, menurut Piaget dalam Sumantri dan kawan-kawan tahun 2009 halaman 1 sampai 15. Oke, kita ini Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada pembahasannya, sudah ada, tinggal di ini aja. Jadi teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 fungsi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Fungsi pertama adalah sebagai teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Yang keduanya, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Nah, dengan demikian ini kita lihat yang nomor 1, teknologi berfungsi sebagai alat. Ini yang A ada, teknologi sebagai alat bantu. Berarti yang A betul ya. Ini kita cari yang salahnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang B, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Yang C, teknologi berfungsi sebagai alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Teknologi
sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi. Berarti yang salahnya adalah yang D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Cukup panjang soalnya, pembahasannya sudah ada juga, panjang lumayan juga. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klarifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas, menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui gaya belajar yang A, visual atau pandangan mata dengan auditif atau pendengaran. Jadi kalau yang A ini penglihatan atau visual dengan pendengaran. Yang B visual dengan kinestik atau gerak. Yang C auditif dengan kinestik. Berarti yang C pendengaran dengan gerak. Yang D auditif, visual, dan kinetik. Yang D auditif, visual, dan kinetik. Kita lihat ya. Menurut Rusman 2015 halaman 42, gaya belajar visual adalah gaya belajar di mana gagasan, konsep, data, dan informasi lainnya dikemas dalam bentuk gambar. Oke, Bapak Ibu ya. Ini siswa dengan gaya belajar visual memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap pembelajaran yang menyajikan gambar-gambar di mana dia dapat melihat secara langsung. Gaya belajar seperti ini lebih mengedepankan alat indera mata untuk menyampaikan info atau menangkap informasi yang disajikan. Gaya belajar kinestik yaitu belajar dengan cara melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami. Anak dengan gaya belajar kinestik akan lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu. Jadi anak seperti ini lebih mudah menangkap informasi melalui belajar dengan melakukan secara langsung, contohnya praktek. Nah, jadi menurut Rusman ini ada beberapa, Bapak Ibu ya, ada beberapa gaya dalam belajar yang harus kita cermati sebagai guru. Gaya belajar tersebut adalah gaya belajar visual, gaya belajar audio, dan gaya belajar kinestik. Guru harus benar-benar paham karena setiap atau masing-masing gaya belajar tersebut memiliki penekanan-penekanan masing-masing. Contohnya, gaya belajar visual lebih menekankan belajar dengan melihat. Hanya melihat aja. Nah, yang tadi sudah ini kan menurut Rusman, gaya belajar visual adalah gaya belajar di mana gagasan, konsep, dan data informasi lainnya dikemas dalam bentuk gambar. Karena dia hanya melihat aja kan. Kemudian, siswa dengan gaya belajar visual memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap pembelajaran yang menyajikan gambar, di mana dia melihat secara langsung. Gaya belajar seperti ini lebih mengedepankan alat indera untuk menangkap informasi yang disajikan. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian gaya belajar auditif
lebih menekankan belajar dengan mendengar. Kalau auditif mendengar karena pendengaran tadi Bapak Ibu ya. Jadi hanya menekankan kepada pendengaran aja. Gaya belajar auditif adalah gaya belajar di mana siswa atau anak lebih mudah menangkap informasi atau pengetahuan melalui cara mendengar atau alat indera atau telinga. Anak dengan gaya belajar auditif lebih menyukai pembelajaran dengan metode atau model atau model mendengarkan atau diskusi, tanya jawab, ceramah, dan lain-lain. Anak dengan gaya belajar auditif akan lebih cepat mencerna makna yang disampaikan guru melalui simbol-simbol verbal, intonasi, jeda, kecepatan, bicara, dan segala yang berkaitan dengan pendengaran. Anak seperti ini biasanya dapat menghafal teks dengan lebih cepat lewat membaca dengan keras dan mendengarkan audio. Nah, karena selanjutnya adalah gaya belajar kinestik, yaitu gaya belajar yang dengan cara melakukan menyentuh sehingga atau merasa ya, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami. Anak dengan gaya belajar kinestik akan lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu. Jadi anak seperti ini akan lebih mudah menangkap informasi melalui belajar yang langsung ya, melakukan belajar secara langsung. Contohnya praktek. Nah, ini jadi dengan penjelasan ini maka ya, tapi anak gaya belajar kinestik akan sulit untuk disuruh diam. Dia tidak bisa diam dia. Ya, anak yang biasa bergerak, disuruh diam dia agak sulit. Jadi Bapak Ibu ini harus mengetahui ya, kalau anak yang sulit diam ini ada kemungkinan dia kelebihan energi atau anak tersebut memiliki gaya kinestik. Oke Bapak Ibu, dengan melihat pengertian-pengertian ini maka untuk isian nomor 2 ini adalah auditif, visual, dan kinestik. Jadi yang D juga ya, auditif, visual, penglihatan dengan kinestik. Dia bisa bergerak dia. Dia kalau mau ini harus melihat, langsung menyentuh, bergerak, dia mengetahui, merasa. Berarti yang cocok berdasarkan yang Ibu Ani ajarkan adalah gaya auditif, visual, dan kinestetik. Oke, lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 3. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru A. Memberi contoh penting toleransi, mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Ini soalnya upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan Bapak Ibu. Pengetahuan yang diambilnya ya. Kalau kita memberi contoh rasanya kurang tepat Bapak Ibu ya. Karena itu bukan untuk pengetahuan, praktek berarti Bapak Ibu. Kemudian untuk melatih hampir sama ini. Melatih dengan atau bagaimana mempersiapkan, melatih. Berarti itu bukan pengetahuan Bapak Ibu ya, tapi dia praktek ininya. Kemudian melatih sama. Berarti yang tepat adalah yang B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. Yang A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedial.
Bapak Ibu pasti sudah mengetahui ini, sudah mengerjakan juga kita menganalisis hasil ujian anak. Tujuan kita menganalisis ada beberapa ya, ada yang kan di sana nanti akan kita memberikan remedial dan pengayaan. Jadi untuk hasil analisis ini kita gunakan untuk merencanakan pengajaran remedial. Itu Bapak Ibu ya. Nomor 5, kita lanjut Bapak Ibu. Kegemaran anak akan dongeng, cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A 3-5 tahun, B 6-8 tahun, C 10-12 tahun, D 15-18 tahun. Kita langsung aja ke pokok permasalahan karena kalau ini panjang nih Bapak Ibu ya. Pada usia 10-12 tahun, anak akan mau mendengarkan cerita dengan baik dan akan bersifat kritis terhadap cerita yang disampaikan. Oleh karena itu, sebelum kita bercerita, perlu dilakukan langkah pendekatan terhadap anak, yaitu dengan cara mengajak berdialog. Nah, kita langsung aja Bapak Ibu ya, karena kalau di ini kan panjang nian untuk ini. Jadi kita langsung aja tadi, untuk pada usia 10-12 tahun ini, anak mau mendengarkan cerita dengan baik dan akan bersifat kritis ya. Itu aja langsung kita ya. Berarti untuk isian nomor 5 adalah yang C. Anak yang berusia antara 10-12 tahun. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Bapak Ibu, beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak yang salah. Gaya belajar pada siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya belajar berpikir bebas. Oke, kita langsung aja ya, karena ini pun kalau dibahas satu-satu panjang sekali Bapak Ibu ya. Kita langsung aja ke pilihannya. Gaya belajar impulsif. Gaya belajar impulsif ini merupakan gaya belajar di mana murid cenderung bertindak cepat dan impulsif karena atau menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi. Jawaban murid yang impulsif ini seringkali lebih banyak melakukan kesalahan daripada gaya belajar anak yang reflektif. Berarti kalau anak yang reflektif ini dalam memecahkan masalah dia selalu melalui suatu proses berpikir. Hati-hati, merenungkannya penuh akurasi dalam menjawab suatu soal. Jadi yang tepat adalah impulsif. Ya, dia cepat-cepat, pingin cepat selesai. Pokoknya apa soal berapapun dia kerjakan dengan cepat. Tapi hasilnya banyak salah. Kalau yang reflektif lain dia selalu ada proses berpikir, hati-hati. Kalau yang impulsif cepat. Itu perbedaan dari impulsif dan reflektif Bapak Ibu ya. Oke, jadi isian untuk nomor 6 adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 7 Bapak Ibu. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat, ini tidak usah kita bahas, kita langsung aja lah ya Bapak Ibu ya. Bersifat mengikat dan memaksa. Karena Bapak Ibu, ini
pelajaran kita mengajarkan ke anak-anak ya. Jadi kita sudah pada tahu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Cukup panjang juga. Pembahasannya panjang juga. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian. Penilaian menurut beberapa tokoh, ada yang bilang 5, ada yang bilang 9, Bapak Ibu ya. Kita lihat yang penting-pentingnya aja. Kalau 9, kita bahas 9-9-nya banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat adil. Prinsip penilaian yang adil ini apa pengertiannya? Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kemudian yang penilaian secara objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur atau kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Kemudian yang terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian penilaian berprinsip terbuka, berarti prosedur penilaian atau kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian, kalau menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Dan yang keenam, sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Berarti untuk soal nomor 8 ini yang cocok pilihannya adalah sahih ya. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur merupakan prinsip penilaian yang sahih. Oke, Pak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 9. Jika roda pertama berputar 3 kali dan roda kedua berputar 9 kali, berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 10 kali? Ini roda pertama, roda ke-1 berputar dia 3 kali. Ya. Roda pertama berputar 3 kali, roda kedua berputar 9 kali. Oke. Kemudian berapa kalikah roda kedua berputar jika roda pertama berputar 10 kali? Nah, Bapak Ibu, ini lebih inilah ya. 3 roda pertama berputar 3 kali. Roda kedua 9 kali. Bapak Ibu bisa 9. Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu ya. 10. Oke. 9 dibagi 3. 3 kali 10. 30. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Jadi roda kedua berputar 30 kali, isiannya yang A. Kita lanjut Bapak Ibu. Nomor 10. Oke. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, D. Tes. Kita lihat pengertian satu persatu Bapak Ibu ya. Pengukuran artinya penentuan besaran yang dimiliki oleh benda.
yang dinyatakan dalam suatu satuan dengan menggunakan alat ukur. Berarti tidak sesuai dengan ini Bu ya. Berarti pengukuran salah. Kurang tepat pengukuran. Lihat penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kurang tepat juga Bapak Ibu ya. Kalau ini serangkaian kegiatan sistematik. Oke, kita lihat penilaian. Penilaian adalah evaluasi. Ya. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan sistematik untuk dapat menentukan manfaat kegunaan suatu objek atau program. Kemudian tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Berarti yang betul untuk soal nomor 10 ini adalah yang B ya, evaluasi adalah serangkaian kegiatan sistematik. Nah, ini serangkaian kegiatan sama dengan di atas Bapak Ibu ya. Dengan dalam untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program. Berarti isian yang tepat adalah yang B. Oke Bapak Ibu, itulah pembahasan untuk bagian yang ke-35 ini. Saya harap Bapak Ibu ulang kembali videonya karena ada materi-materi atau soal-soal yang cukup panjang yang jarang kita temui. Pendapat para ahli ini agak sulit kita temui, jadi silahkan diulang kembali videonya agar pemahaman kita bisa lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan tes PPPK tahun 2021 ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mampir, belum sempat klik like dan subscribe-nya, silahkan sekali lagi klik like dan subscribe-nya. Oke Bapak Ibu, jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, silahkan share video ini, boleh melalui media sosial. Karena di bawah video nanti ada tulisan dibagikan, silahkan klik video bacaan dibagikan atau tulisan dibagikan, maka akan langsung Bapak Ibu ada pilihan di situ mau dibagikan kemana, via WA boleh, Facebook juga boleh. Itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dan perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.